kita musyawarah besar donor darah Indonesia, waktu itu menggantikan Pak Jilis Tahir. Ya. Waktu itu saya OC-nya, ketua OC gugesnya. Sejarahnya itu ya. Jadi pas ketemu beliau, ya kalau saya soal donor darahnya nggak tahu, tapi saya adalah dulu aktivis memang donor darah di ITB. Begitu saya lulus, kemudian saya aktif di Perhimpunan Donor Darah Jakarta. PMI Pak ya? Bukan PMI, Perhimpunan Donor Darah Jakarta, kemudian beralih menjadi Perhimpunan Donor Darah Indonesia. Iya sekarang, iya. Yang ke anak Sampai sekarang ya, Padang sampai ada Projatuh dia. Ya. Jadi waktu itu sekitar tahun 80-an, saya lupa tahunnya, kita mau musyawarah besar pertama di Hotel Kartika. Beliau menggantikan Pak Jilis Tahir. Ya. Dan saat itu ya waktu itu bilang, Rama Budi saya nggak tahu apa-apa nih soal ini. Itulah saya bilang, waktu itulah orang yang selalu ingin tahu dan belajar. Ya. Dan kemudian dia minta, Rama Budi kalau saya jadi ketua, Pak terpilih kamu jadi sekjen ya? Ya. Ya iya aja. Ya, yang penting saya juga memberikan warna ya, warna sosial bagi partai itu. Ikutlah saya. Kemudian beliau itu ternyata sangat hebat, sangat jiwa sosialnya tinggi sekali. Bukan hanya menghimpun donor darah sukarela Indonesia, tapi juga dunia. Ya, beliau terpilih lagi yang namanya FIOD ya, Federation Internationale Organisation de Donors, ya, yang berpusat di Paris. Terpilih dia menjadi presiden. Perhimpunan donor, Federasi Perhimpunan Donor Darah Dunia. Nah, setiap tahun itu ada 3-4 kali kita rapat Board of Director, selalu dipilih di Eropa dan bahkan juga pernah di Indonesia, di Jogja dan sebagainya. Dan beliau terpilih menjadi 2-3 kali kalau salah ya, saya lupa menjadi presidennya. Bahkan beliau terpilih waktu di Portugal. Ya, dan saya bisa bilang kalau beliau ini seorang inspirator besar ya, terbukti kan? Iya, iya. Coba saya tanya, beliau membuat, ingat nggak ada ini? Kirap. Aja. Iya. Itu apa sih? Tukar pemuda budaya. Kan itu kan menginovasi pemuda. Iya. Sekarang kan dilakukan untuk Gen Z. Iya, betul. Terus saya tanya juga, beliau bikin TPI. Oh, dipilih pendidikan Indonesia. Itu tahun berapa? 80-an. 80-an, 50 tahun yang lalu. Itu kan sama juga dengan katakanlah sekarang belum ada IT loh. Dia ingin membuat pendidikan untuk seluruh rakyat Indonesia. Ya saya MRT deh, LRT yang membawa monorail pertama siapa sih? Tutut. Di mana coba? Ingat nggak? Di Taman Mini. Jadi bayangkan, beliau itu seakan-akan saya lihat Isinya. inspirator besar. Bagaimana membinakan Indonesia muda? Deklarasi kan UMKM. Iya, betul. Nasional. Baru sekarang kan kita kan makin memarahkan. Lihat 3 tahun yang lalu. Banyak apa lagi ya? Banyak jejaknya Pak ya? Bukan hanya banyak apa inspirator. Inspirasinya. Pas memang dia ada inspirasi motivator yang terbesar. Entah saya nggak tahu apakah beliau sadar atau enggak ya. Dan saya senang membantu beliau. Saya nggak ketikutan di kirap, saya di darah aja. Iya, iya. Tapi di darah ya beliau. PMI juga beliau pernah ketemu PMI. Iya. Iya kan? Iya, iya. Apalagi coba di sosial. Menjadi menteri sosial. Mensos. Jadi memang beliau itu saya adalah sebagai seorang inspirator tanpa, saya nggak tahu apakah beliau sadar yang jauh visioner ke depan. Oke, itu aja. Thank you ya. Iya, Saya ITB rupanya. Pertama, ada lulusan 7 tahun 71.